Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 100. Halaman 100 faslun. Ini masih berkaitan dengan nenek moyang kelompok sesat atau nenek moyang 72 kelompok yang sesat, terutama di sini kelompok Al-Murji'ah. Jadi sudah lengkap apa yang disampaikan oleh para ulama. Ada 5 secara umum kelompok sesat atau nenek moyang kelompok sesat: kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Jahmiyah, Khawarij, kelompok Al-Qadariyah dan Al-Murji'ah. Ya, dan ini sudah kita lewati 4-nya, tinggal Al-Murji'ah. Kata Al-Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah ta'ala, wa amal murji'atu faqala Ahmadu humul ladina yakulun man qala la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa fa'ala sa'iral ma'asi lam yadkhulin nara aslan. Kelompok Murji'ah, kata Imam Ahmad, salah satu ciri mereka adalah orang-orang yang mengatakan 2 kalimat syahadat, atau mereka kelompok Murji'ah mengatakan barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia berbuat seluruh perbuatan maksiat, maka dia tidak masuk neraka sama sekali. Alias pelaku dosa besar dijamin masuk surga. Karena mereka berkeyakinan amal tidak memadaratkan keimanan. Jadi sekali lagi, ini ciri kelompok Al-Murji'ah, kata Imam Ahmad rahimahullah. Insyaallah akan kita tambahkan ciri-ciri yang lain.
Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Secara bahasa kelompok Murji'ah itu diambil dari kata-kata al-irja. Ini asal katanya al-murji'ah, arja'a yurji'u. Arja'a yurji'u irja'an. Orangnya murji'un. Apa makna al-irja? Ay at-takhir, yang mengakhirkan. Itu secara bahasa. Dan dari situlah nama kelompok Murji'ah diambil karena mereka akharul amal anil iman. Kenapa mereka dikatakan Murji'ah? Karena mereka mengeluarkan dan mengakhirkan amalan dari keimanan. Akan ada perincian insyaAllah dari Syekh Abdul Razak di footnote yang akan kita baca insyaAllah. Jadi itu secara bahasa kata-kata al-murji'ah. Kenapa mereka dinamakan kelompok Murji'ah? Karena mereka mengeluarkan amal dari definisi al-iman. Dan dari beberapa kelompok sesat yang sudah kita lewati, kata para ulama, nama-nama kelompok-kelompok sesat tersebut itu sebab penamaannya berbeda-beda. Ada penamaan kelompok tersebut dari nama tokoh mereka. Seperti siapa? Kelompok Al-Jahmiyah. Demikian pula kelompok apa lagi? Asy'ariyah, apa lagi? Al-Ibadiyah, Al-Kullabiyah. Itu semuanya dinisbatkan kepada para tokoh-tokoh atau pendiri mereka. Yang kedua, nama kelompok sesat itu sebab penamaannya bisa dari tempat mereka keluar. Contohnya apa? Al-Haruriyah, salah satu nama lain dari kelompok Al-Khawarij. Kenapa dinamakan Al-Haruriyah? Karena mereka dulunya bermarkas di tempat namanya Al-Harura di daerah Irak sana. Yang ketiga, kadang penamaan kelompok sesat diambil dari penyimpangan atau kesesatan atau kelakuan mereka yang sesat. Seperti ini, kelompok Al-Murji'ah dinamakan Murji'ah dari keyakinan mereka amal bukan bagian dari apa? Al-iman. Mereka mengeluarkan amal dari definisi al-iman. Dari keyakinan inilah mereka punya keyakinan yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi. Pelaku dosa besar itu nggak berhak masuk neraka. Langsung masuk apa? Surga. Demikian pula kelompok Syiah Rafidhah. Itu penamaannya dari apa? Akidah, keyakinan ataupun penyimpangan mereka. Rafadhu siapa? Zaid bin siapa? Zaid bin Ali. Ya. Rafad Tumuni. Atau ada yang mengatakan mereka dikatakan Rafidhah li'annahum rafadhu khilafata syekhain. Karena mereka menolak kekhalifahan dua syekh, siapa itu? Abu Bakar wa Umar. Demikian pula Al-Khawarij dinamakan Al-Khawarij li'annahum kharaju ala imamin min a'immati muslim, karena mereka keluar atau memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Baik. Sekarang kita baca footnote yang pertama. Kata Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah, al-murji'ah humul ladzina yukhrijunal amal min musammal iman. Kelompok Murji'ah mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan amal perbuatan dari definisi al-iman. Wahum salasatun, dan mereka terbagi menjadi 3 sekte. Kelompok Murji'ah ada 3 sektenya. Yang pertama, sinfun yakulun al-iman mujarradu ma fil qalbi. Ini sekte yang pertama adalah orang-orang yang mengatakan
bahwasanya iman cukup apa yang ada dalam hati. Summa min haula man yudkhil fi a'malal qulub wa hum aktsaru firaqil murji'ah wa minhum man lam yadkhilha fil iman ka Jahmin wa man tabi'ahu. Sekte yang pertama ini ada dua kelompok lagi, terpecah menjadi dua kelompok lagi. Ada yang memasukkan amalan hati ke dalam definisi iman. Mereka mengatakan yang tidak termasuk definisi iman, amalan anggota badan saja. Adapun amalan hati masuk dalam kategori al-iman. Kalau mau diperjelas lagi, kalau ahlu sunnah wal jamaah mengatakan iman adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Keyakinan di sini masuk amalan hati dan juga ucapan hati. Atau definisi ulama yang lain sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna dina qaulun wa amalun. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya agama atau iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau perinci, ucapan ada dua, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati berkaitan dengan at-tasdiq, membenarkan kabar berita. Itu namanya apa? Qaulu al-qalb. Jadi ucapan hati itu artinya diantaranya membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasul. Itu bagian ucapan hati. Dan perbuatan ada dua kata beliau. Perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Paham ya? Apa perbuatan hati? Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu bagian amalan apa? Amalan hati. Ini kalau ahli sunnah memasukkan itu semuanya ke dalam definisi apa? Al-iman. Paham? Nah, di sini kelompok murji'ah intinya mereka nggak mau mengakui amalan bagian daripada apa? Iman. Mereka mengatakan iman itu ya nanti akan ada perinciannya. Kalau kelompok Al-Jahmiyah mengatakan hanya ma'rifah, mengenal Allah saja. Paham? Ya. Ada yang mengatakan ucapan lisan saja. Ada yang mengatakan at-tasdiq, membenarkan saja. Semuanya sesat. Di antara di sini sekte yang pertama mengatakan bahwasanya iman hanyalah apa yang ada dalam apa? Dalam hati. Ini ada dua kelompok lagi. Ada yang mengatakan yang di dalam hati itu mencakup perbuatan dan ucapan hati. Paham? Jadi sekte yang 1A ini mengatakan ucapan dan perbuatan hati bagian daripada al-iman. Sedangkan yang sekte yang 1B mengatakan iman hanya sekedar membenarkan saja. Sekedar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ma'rifah. Amalan hati bukan termasuk bagian daripada apa? Al-iman. Mana yang lebih parah? 1 atau 1B? 1B. Yang menafikan amalan hati dan juga amalan apa? Anggota badan. Paham? Ini yang paling ekstrim dari kelompok murji'ah, yaitu kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian wasinfun, ini sekte murji'ah yang kedua. Wasinfun yakulun huwa mujarradu qaulil lisan. Ini kelompok yang dinamakan dengan Al-Karramiyah. Wa hadza la yu'raf li ahadin qabla Al-Karramiyah. Ini juga nisbat kepada
tokohnya. Kata Syekh, kelompok ini mengatakan iman hanya sekedar ucapan di lisan. Sekte Murji'ah yang kedua mengatakan iman hanya ucapan di lisan, yaitu kelompok Al-Karramiyah. Wasinfun yakulun huwa tasdiqul qalbi wa qaulul lisan. Sekte yang ketiga mengatakan iman hanyalah membenarkan dalam hati dan mengucapkan dengan al-lisan. Wa hadza huwal masyhur an ahlil fiqh wal ibadah minhum. Dan ini yang masyhur dari kalangan fuqaha, di antaranya Al-Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Dari tiga sekte itu mana yang di atas kebenaran? Nah, ajibu, jawab. Hah? Mau ngeteh tidur atau enggak ini? Paham atau enggak? Dari tiga sekte itu mana yang di atas kebenaran? Hah? Tidak ada, salah semua. Karena ini sekte apa? Kelompok Murji'ah. Ini coba ngetes saja tidur atau enggak. Bang, baik. Ini sekali lagi masalah membantah kelompok sesat. Ini hati-hati ya. Jangan dikira ini membahas apa? Kebenaran kemudian antum pegang erat, naudzubillah min dzalik. Ini semuanya sesat, cuma kesesatan berlevel-level, bertingkat-tingkat. Yang paling parah yaitu tadi kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan iman hanyalah mengenal Allah. Coba bagaimana cara membantahnya? Iya, kalau iman hanya mengenal Allah saja, iblis berarti apa? Mukmin. Karena iblis mengenal Allah, bahkan bersumpah dengan sifat Allah. Fa bi izzatika lahuyanahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia dari jalan. Kalau sekedar mengenal Allah adalah al-iman, maka sekali lagi iblis mukmin, naudzubillah min dzalik. Bantahan selanjutnya apa? Seperti tadi juga, mirip tadi juga. Nah, tambahkan lagi. Kalau bisa 100 jawaban. Nah, kenapa? Kafir Quraisy, ahsantu. Orang-orang kafir Quraisy mereka mengenal Allah, tahu siapa pencipta langit dan bumi. Wala in sa'ata man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau iman hanya mengenal Allah, orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Thalib, semuanya dari kaum musyrikin Quraisy mukminu, naudzubillah min dzalik. Lanjut lagi, yang ketiga apa? Nah, enggak tahu. Itu beda lagi nanti. Sama mirip dengan kalau seandainya iman hanya mengenal Allah, ahlul kitab terutama al-Yahud, mereka mukminun karena mereka mengenal Allah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang ahlul kitab Yahud qatalahumullah, mereka mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Paham? Maka sekedar mengenal Allah bukan sekali lagi jaminan orang itu minal mu'minin. Ada lagi yang mau nambahkan? Nah, nggak ada. Tentunya kalau mau ditambahkan lagi, bahwasanya ini definisi yang menyelisih apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijma para salafu as-saleh. Kemudian sekte yang kedua, mereka mengatakan iman adalah ucapan di lisan. Betul atau tidak ini? Salah. Bagaimana cara membantahnya? Mirip dengan tadi juga. Ahsantum, itu ya nggak ngantuk. Kalau dikatakan iman hanya mengucapkan dengan lisan, orang munafikun Abdullah bin Ubay, ya Rasul munafikin di zaman Rasulullah mukminun.
Padahal sekali lagi mereka fid-darkil asfali minan nar. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan mereka namun tidak diyakini dalam hati mereka. Allah katakan mereka apa? Ya, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Kemudian sekta yang ketiga mengatakan iman adalah ucapan dan keyakinan. Kurang apa di sini berarti? Al-amal. Mereka mengeluarkan amal dari definisi al-iman. Sedangkan Rasul SAW dalam hadis Syu'abul al-iman mengatakan apa? Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha'i tariq. Wal haya' syu'batun minal iman. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan kaul, ya, ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amal anggota badan. Wal haya' syu'batun minal iman. Dan rasa malu bagian daripada apa? Al-iman. Bahkan Allah dalam surat Al-Baqarah mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman kalian apa di situ? Salat kalian, karena ayat ini berkaitan dengan perpindahan arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram atau ke Ka'bah. Allah menamakan salat kalian, salatnya para sahabat yang dulu salat menghadap Baitul Maqdis dengan kata-kata imanakum. Jadi sekali lagi ini kesimpulan Ahlussunnah, iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan anggota badan. Taib kita mau tambahkan sedikit. Alhamdulillah kita pernah menulis dulu dakwah salafiyah bukan murji'ah. Ada hal-hal yang perlu kita sampaikan dari makalah yang ya mungkin ada 15 tahun yang lalu sudah kita tulis. Alhamdulillah. Ketika membantah kelompok ya teroris atau kelompok haroka yang menuduh dakwah salafiyah murji'ah. Maka kita tulis makalah dakwah salafiyah bukan murji'ah. Yang pertama perlu kita sampaikan di sini, siapakah murji'ah menurut ulama salaf? Ini yang paling penting. Agar kita tidak ikut-ikutan arus kelompok teroris atau khawarij ataupun haroka yang mereka mengobral istilah murji'ah padahal berbeda dengan istilah murji'ah di zaman para salaf. Sebagaimana kelompok ahlil kalam, al-jahmiyah dan yang seterusnya menuduh dakwah salafiyah musyabbihah karena apa? Menetapkan sifat Allah. Padahal musyabbihah di zaman salaf seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Ahmad dan yang lainnya, namanya musyabbihah itu kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Paham ya? Jadi ini sekali lagi sama dengan kelakuan ahlul bidah sejak zaman dahulu kala. Menyalahgunakan istilah ini disematkan kepada dakwah yang hak, diantaranya ya dakwah as-salafiyah. Ini kita bacakan saja sekali lagi, ini dari tulisan Anas sendiri dan terjemahan Anas sendiri, daripada Anda baca bahasanya agak panjang ya. Yang pertama ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Ini judulnya siapakah murji'ah menurut ulama salaf. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang wafat tahun 161 Hijriah. Alhamdulillah sekarang kita mulai kaji akidah beliau di Ma'had Al-Kautsar. Allah yahfadhu min kulli su' wa makruh. Akidah Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, adapun murji'ah mereka mengatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia telah sempurna keimanannya. Ini mirip dengan ucapan Imam Ahmad yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, sempurna imannya, dijamin masuk surga, tidak mungkin masuk neraka. Itu rentetan akidah mereka. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, kelompok murji'ah mengatakan imannya sebagaimana imannya Jibril dan para malaikat. Meskipun dia membunuh,
dia tetap dikatakan sebagai mukmin yang sempurna imannya. Meskipun dia meninggalkan mandi janabah, tidak sholat, menghalalkan darah kaum muslimin, menurut kelompok Murji'ah, mereka mukmin yang sempurna iman. Makanya ulama salaf sangat amat mentahdir Murji'ah. Dalam definisi ini ya sekali lagi antum tancapkan dalam benak antum Murji'ah versi salaf, bukan versi kelompok Al-Khawarij. Paham? Nanti akan kita sampaikan apa versi Khawarij ataupun yang menyelisih salaf dalam masalah ini. Sebagaimana tadi musyabbihah, at-tasybih itu pahami sebagaimana pemahaman salaf, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu yang terlarang, bukan sekadar menetapkan sifat Allah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ulama salaf sangat amat mengecam sekali lagi kelompok Al-Murji'ah yang memiliki akidah-akidah tadi, mengeluarkan amal daripada ahli iman. Seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan mabtudi'a fil islami bid'atun adarra ala ahlihi minal murji'ah. Tidak ada bid'ah yang dilakukan atau yang terjadi di agama Islam yang lebih berbahaya bagi pemeluknya daripada bid'ahnya kelompok Al-Murji'ah. Dari sisi mana bahayanya? Yaitu tadi, mengeluarkan amal daripada al-iman sehingga menjadikan orang tidak mau beramal. Disuruh sholat, yang penting apa? Katanya hatinya baik, nggak sholat pun nggak apa-apa. Ya, disuruh puasa Ramadan, yang penting apa? Hatinya baik meskipun nggak. Yang penting eling, yang penting apa? Keyakinannya baik, yang penting, dan seterusnya. Ini sekali lagi bahayanya kelompok Al-Murji'ah. Paham? Dan tentunya apa tadi? Melecehkan para malaikat Allah, para anbiya, iman mereka. Bahkan imannya orang yang paling fasik sama dengan imannya para anbiya dan para malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ucapan Waqi' bin Jarrah rahimahullah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, Ahlus Sunnah mengatakan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman adalah apa? Ucapan dan, betul enggak ini? Ucapan dan perbuatan. Kok ada dua? Hah? Betul atau salah ini? Hah? Apa bedanya dengan Murji'ah tadi? Kan sama-sama duanya. Murji'ah mengatakan iman adalah keyakinan dan ucapan. Ini mengatakan ucapan dan perbuatan. Sama-sama dua. Hah? Bedanya apa? Ya, Murji'ah tidak meyakini amal perbuatan bagian daripada. Nah, ini keyakinan kok nggak ada ini. Ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan hati saja. Hah? Ucapan dan perbuatan hati saja yang dimaksud. Ulangi lagi. Ucapan dan perbuatan hati saja. Jadi enggak, Imam Waqi' bin Jarrah mengatakan, Ahlus Sunnah mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Hah? Salah atau betul ini? Nah, mana keyakinannya? Nah, bingung kan? Ya, kelihatan ngantuk, gak konsen. Hah? Padahal sudah kita sampaikan dari ucapan siapa tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ucapan dan perbuatan ini sudah mencakup keyakinan. Karena ucapan ada dua, ucapan lisan, ucapan hati. Perbuatan ada dua, perbuatan. Nah, iya, makanya apa? Jangan lamun. Baik. Jadi sekali lagi, kadang ulama mendefinisikan iman dengan singkat ucapan dan perbuatan. Terkadang ada yang memperinci ucapan dan perbuatan dan keyakinan. Bahkan ada yang memperinci lagi ucapan, perbuatan, keyakinan dan niat dan ittiba. Itu tidak apa? Bertentangan. Minimal tadi ucapan dan perbuatan itu sudah mencakup keyakinan. Karena tadi ucapan ada dua, ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan ada dua, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Perbuatan hati, ucapan hati itu bagian daripada
keyakinan. Paham? Baik. Kemudian adapun Murji'ah mengatakan iman adalah ucapan tanpa perbuatan. Dan Jahmiyah mengatakan iman hanyalah mengenal atau makrifah, pengenalan. Ini ucapan siapa tadi? Waqi' bin Jarrah. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah pernah berkata, hati-hatilah kalian rahimakumullah. Ini dalam kitab beliau apa judulnya? Asy-Syariah. Itu juga banyak disebutkan ucapan-ucapan ulama yang mengecam kelompok Murji'ah. Di antara tadi Imam Az-Zuhri. Hati-hatilah kalian rahimakumullah dari ucapan orang yang mengatakan sesungguhnya imanku seperti imannya Jibril dan Mikail. Dan barang siapa yang mengatakan saya adalah orang mukmin di sisi Allah dan saya adalah orang yang sempurna keimanannya, maka inilah ucapan kelompok Murji'ah. Insya Allah dari ucapan ulama salaf itu akan ada kesimpulannya, ciri-ciri Murji'ah. Kemudian dibawakan di sini juga ucapan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau mengatakan telah sampai kepadaku bahwa Syu'bah rahimahullah berkata kepada Syarik rahimahullah, mengapa engkau tidak memperbolehkan persaksian Murji'ah? Beliau menjawab, bagaimana mungkin aku memperbolehkan persaksian kaum yang mengatakan sholat bukan termasuk keimanan. Ini panjang ya ucapan-ucapan ulama salaf yang kita bawakan di sini. Intinya tadi apa saja ciri-ciri Murji'ah? Ya, ini kesimpulannya. Yang pertama, ciri Murji'ah menurut salaf, ya, menurut siapa? Ulama salaf, bukan menurut kelompok Khawarij. Beda, ya. Yang pertama, ucapan bahwasanya iman adalah ucapan lisan atau pembenaran hati atau ucapan dan pembenaran atas tasdid. Atau lebih singkatnya, ciri Murji'ah mengeluarkan amal daripada apa? Iman. Itu kalau mau ringkasnya. Ciri yang kedua, mereka meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Sedangkan Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Adapun Murji'ah mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman kata mereka satu kesatuan. Ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, utuh sampai mati. Gak bertambah, gak berkurang dengan al-amal. Karena amal bukan bagian daripada al-iman. Paham? Banyak ketaatan, gak menambah. Gak banyak taat, juga gak apa? Menambah. Karena apa? Amalan gak ada kaitan dengan iman kata mereka. Yang ketiga, kata mereka iman tidak bercabang. Al-iman la yataba'at. Sedangkan Rasul mengatakan tadi al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Tadi mereka mengatakan iman itu satu kesatuan yang utuh. Ya, enggak bercabang-cabang. Ini kesesatan mereka, ciri khas mereka yang ketiga. Yang keempat, mereka mengharamkan al-istisna fil iman. Mengharamkan apa? Atau melarang al-istisna fil iman. Yaitu tidak boleh mengatakan saya mukmin insya Allah. Mereka apa? Mengharamkan kata-kata saya mukmin insya Allah. Ini kita mau jelaskan sedikit. Ini diambil dari ucapan tadi. Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan aslul irja tarkul istisna. Landasan akidah Murji'ah itu meninggalkan kata-kata insya Allah ketika mengatakan saya mukmin. Mereka tidak mau mengatakan saya mukmin insya Allah. Tadi dari ucapan-ucapan ulama kita ketahui mereka mengatakan saya mukmin yang sempurna imannya. Titik sudah. Ya.
pasti saya sempurna imannya. Paham? Itu kelompok al-murji'ah. Adapun ahli sunnah, sebagaimana Imam Ahmad, kalau ada orang bertanya, apakah Anda mukmin? Maka jawablah, ana mukmin insya Allah. Nah, itu kata-kata insya Allah namanya al-istisna fil iman. Murji'ah mengharamkan kata-kata insya Allah tadi. Saya mukmin yang sempurna, titik sudah. Paham? Ini bedanya dengan kelompok Ahlus Sunnah dengan kelompok Murji'ah. Kalau Ahlus Sunnah membolehkan mengatakan apa saya mukmin insya Allah. Ketika ditanya anta mukmin, ana mukmin insya Allah. Kenapa pakai insya Allah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kita yakini iman kita ini apa? Tidak sempurna. Iman itu banyak cabangnya. Kita belum sempurna melaksanakan cabang-cabang tersebut. Maka kita memakai kata-kata apa? Insya Allah. Yang kedua, kita tidak boleh mentazkiyah diri sendiri, merekomendasi diri sendiri, karena Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Paham ya? Ini dari sisi kesempurnaan al-iman. Boleh mengatakan saya mukmin insya Allah. Nah, yang keberapa ciri Murji'ah? Ya, mereka mengatakan dosa tidak mempengaruhi keimanan. La yadurru ma'al imani dzambun. Itu syiarnya mereka. Dosa tidak mempengaruhi keimanan. Kemudian yang keberapa lagi? Mereka mengatakan kekafiran hanya pada at-takdzib, pendustaan saja. Kekafiran hanyalah, atau mereka menyempitkan kekafiran hanya pada takdzib, pendustaan hati saja. Sedangkan ahli sunnah, ini bedanya dengan ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan sebagaimana iman itu terdiri dari ucapan, perbuatan, dan keyakinan, maka kekafiran juga demikian. Kufur besar ya maksudnya. Itu bisa dari keyakinan, bisa dari ucapan, dan bisa dari amalan anggota badan. Paham? Ya, sekali lagi, kalau Murji'ah mengatakan kekafiran hanya pada at-takdzib. Paham? Orang yang misalnya sujud di kuburan keramat, kata mereka itu bukan kekafiran, bukan kesyirikan. Paham? Karena amalan bukan bagian daripada al-iman. Paham? Kalau Ahlussunnah mengatakan kekafiran itu bisa dari keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Paham ya? Itu diantara ciri Murji'ah menurut as-salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dibahas di makalah ini, siapakah yang tidak bisa dikatakan Murji'ah menurut salaf? Siapakah yang tidak bisa dikatakan Murji'ah menurut salaf? Yang pertama, kalau dia mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Sebagaimana kalau antum masih ingat dulu kajian di sini insyaallah, Syarah As-Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau mengatakan, man qala annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja minal irja'i awali wa akhirih. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik. Jadi dari ucapan Imam Al-Barbahari tadi jelas bahwasanya orang yang punya keyakinan yang mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang, maka dia bukan Murji'ah. Maka siapapun yang sudah punya keyakinan seperti itu tidak boleh dituduh Murji'ah. Ini rekomendasi dari Imam Al-Barbahari dan juga ulama yang lain. Di antaranya nanti akan kita bacakan ucapan Abdullah bin Mubarak, seorang ulama at-tabi'in rahimahullah ta'ala.
Demikian pula yang tidak katakan murji'ah yang menyelisihi ciri-ciri akidah murji'ah tadi. Kalau orang itu mengatakan iman bercabang, maka dia keluar daripada apa? Murji'ah. Kalau dia membolehkan istisna fil iman, maka dia keluar dari apa? Murji'ah. Paham ya? Kalau dia meyakini kekafiran itu bisa dari ucapan, perbuatan, keyakinan, dia keluar daripada apa? Al-murji'ah. Jadi yang tidak bisa dikatakan murji'ah, yang jelas-jelas menyelisihi ciri-ciri murji'ah yang kita sampaikan ada berapa tadi itu? Iya, itu insyaallah cukup orang itu dikatakan keluar dari apa? Murji'ah sesuai dengan rekomendasi ulama salaf. Murji'ah ini kata-kata yang memang juga disalahgunakan oleh al-bid'ah untuk menuduh Ahlussunnah. Sejak zaman dulu sampai sekarang. Sebagaimana juga apa? Musyabbihat tadi. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, alamatul jahmiyah tasmiyatu ala sunnah al-musyabbihah. Bahwasanya ciri khas kelompok Jahmiyah menuduh ahli sunnah musyabbihah. Itu zaman dulu sudah ada apa tuduhan musyabbihah terhadap ahli sunnah. Demikian pula sampai detik ini. Demikian pula murji'ah, kata-kata murji'ah sejak dulu sudah dipakai oleh ahli bid'ah untuk menuduh ahli sunnah. Di antaranya di sini ada kisah seorang ulama tabi'in dituduh murji'ah oleh seorang pengikut kelompok Khawarij yang bernama Syaiban bin Farukh. Kisahnya kita ringkas. Syaiban bin Farukh, pengikut kelompok Khawarij, ngetes Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Matakulu fi man yazni wa yashrabul khamra. Bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Mubarak tentang orang yang berzina yang minum minuman keras? Kata Abdullah bin Mubarak, la ukhriju minal iman. Aku tidak mengeluarkannya dari keimanan. Pengikut Khawarij tidak terima dengan jawaban ulama tabi'in ini. Ngeyel. Bahkan apa? Menuduh dengan tuduhan yang keji. Ala kibari sini kasirta murji'an. Apakah karena engkau sudah tua wahai Abdullah bin Mubarak engkau menjadi murji'ah? Naudzubillah min dzalik. Tuduhan ini bukan sekarang saja kepada ahli sunnah, bahkan sudah ada di zaman tabi'in. Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'in yang sangat masyhur dengan apa keilmuannya, akidahnya, dituduh apa? Murji'ah, apalagi kita. Maka beliau menjawab, Abdullah bin Mubarak menjawab, al-murji'atu la takbalun. Kelompok murji'ah enggak mau menerima diriku. Ana aqulu al-iman qaulun wa amalun. Aku mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, sedangkan murji'ah tidak mengatakan demikian. Paham ya? Jadi ini sekali lagi tuduhan yang sudah ada sejak zaman at-tabi'in. Gara-gara apa? Beliau tidak mau mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, kemudian yang kedua, murji'ah, kata-kata ini disematkan juga oleh ahli bid'ah kepada ulama ahli sunnah yang tidak mau mengkafirkan orang yang tidak sholat. Ini ada kisahnya. Syekh Al-Allama Abul Fadl As-Saksaki Al-Hambali rahimahullah berkata, sesungguhnya sekelompok ahli bid'ah yang bernama Al-Mansuriyah menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah karena mereka ahli sunnah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat jika tidak diiringi dengan pengingkaran akan kewajibannya, maka dia masih muslim menurut pendapat yang kuat dari mazhab Imam Ahmad. Mereka ahli bid'ah mengatakan pendapat ini menjadikan iman menurut mereka hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Jadi sekali lagi, di zaman salaf dulu, kelompok ahli bid'ah menuduh yang tidak mau mengkafirkan orang yang meninggalkan salat sebagai apa? Murji'ah. Dan ini terulang kembali di zaman ini. Jadi kurang lebih dua poin tadi yang menjadikan ahli bid'ah menuduh ahli sunnah murji'ah. Yaitu tadi yang masalah
tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Padahal Imam As-Sabuni dalam kitabnya, yaitu apa? Aqidah Salaf Ashabul Hadis yang sudah kita khatamkan juga di sini. Beliau mengatakan ulama ya berbeda pendapat masalah ini. Kalau Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengkafirkan, sedangkan Imam Syafi'i tidak apa? Mengkafirkan. Tidak ada tuduhan murji'ah kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun sekarang ulama yang tidak mengkafirkan orang yang tidak salat dikatakan murji'ah. Dan ini terjadi pada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau dituduh murji'ah. Dan yang pertama kali menuduh beliau murji'ah, seorang dosen di Ummul Qura namanya Safar Al-Hawali. Dalam kitabnya Dhahiratu Al-Irja dan sudah dibantah oleh Syekh Al-Albani dan juga oleh Syekh Khalid bin Hasan Al-Halabi Al-Athai rahimahumullah ta'ala. Ya, dan memang tidak aneh. Ya, kata para ulama, bukunya Dhahiratul Irja itu separuhnya pujian kepada Said Qutb, separuhnya caci makian kepada Syekh Al-Albani. Dan itu tidak aneh. Karena apa? Safar Hawali muridnya saudara kandungnya Said Qutb yang bernama Muhammad Qutb. Karena dia pernah mengajar di sana juga. Paham? Demikian pula Usama bin Laden, tokohnya kelompok teroris Al-Qaeda, muridnya Muhammad Qutb. Pada waktu Muhammad Qutb ngajar jadi dosen di Saudi Arabia. Paham? Makanya jangan antum apa tergesa-gesa yang datang dari sana langsung dikatakan ulama salafin al-sunnati. Paham? Muhammad Qutb juga pernah ngajar di sana. Hati-hati. Dhahiratul Irja karangan Safar Hawali itu yang pertama kali kata para ulama, para masyayikh dakwah salafiyah yang menuduh Syekh Albani murji'ah. Di antaranya karena apa? Syekh Albani tidak mengkafirkan orang yang tidak apa? Salat. Padahal beliau punya salaf yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Paham ya? Kemudian juga yang kedua, kenapa ulama dakwah salafiyah atau salafiyin dituduh murji'ah oleh kelompok khawarij? Karena tidak mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Atau tidak mengkafirkan penguasa pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal ini adalah tafsirnya Abdullah bin Abbas. Kufrun la yangkulu anil millah. Ketika mentafsirkan Al-Maidah 4. Ulaika humul kafirun. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari apa? Itu 2 poin inti. Siapa yang tidak mengkafirkan secara mutlak penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pasti kena tuduhan apa? Murji'ah. Paham? Intinya masalah takfir ini. Ya, yang tidak tergesa-gesa, yang tidak gegabah, kafir mengkafirkan individu khususnya, langsung dicap apa? Murji'ah. Dan sudah kita sampaikan juga, kita juga kenapa tuduhan murji'ah? Dikarenakan kita tidak mengatakan kafir langsung kepada individu tertentu ketika dia berbuat kekufuran besar. Dan kita katakan yang berat mengkafirkan adalah siapa? Ulama. Dan ini bukan ucapan kita, ucapan para ulama-ulama dakwah salafiyah. Mulai dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, juga Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Saleh bin Fauzan. Apakah mereka dituduh juga murji'ah? Na'udzubillah min dzalik. Ini kajian sebetulnya sampai subuh bisa ini. Cuma belum makan siang, belum makan malam ini. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.